Tes tes 1 2 3. It's Sana. Halo Bang, salam dari Bandung. Tisam buat ayahku Asep Jailani, semoga cepat sembuh dan sehat lagi. Udah lama kasihan liatnya, sampai badannya kecil banget. Semoga dibacain sama Bradku, Tisamku jadi semangat lagi, gak banyak pikiran untuk penyakitnya. Makasih Bradku, sehat selalu buat kalian. Oh iya, request nama dong kalau bisa Sude, makasih banyak. Amin, amin ya Allah, semoga bapaknya cepat sembuh ya Brad. Tetap semangat ya. Isak, salam dari Raja Ampat. Hadir selalu Bradku, request nama dong Isak. Aku penggemar Brad, santuy movie. Oke siap Brad. Oke, sebuah film terbaru tentang komplotan perampok handal yang sangat wah edun bat ini mah. Skuy ya, langsung aja. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama cara serentak. Oke. Aduh. Satu, one, and two, and three. Apa? Ayo semuanya. Gas, good, mantap. Di tengah hujan deras, kita diperlihatkan dengan para perampok yang sebentar lagi akan segera beraksi untuk merampok sebuah bank. Dirasa waktu udah tepat, mereka segera menyiapkan senjata. Tapi tiba-tiba mereka dihampiri oleh seorang polisi. Mereka pun sebisa mungkin berusaha menyembunyikan senjata. Tapi polisi itu kekeh ingin mengecek ke dalam mobil hingga si polisi itu dibiarkan melihat. Tapi para perampok segera menghabisinya dengan sangat kejam. Kemudian mereka mulai masuk ke dalam bank, membuat para pegawai serta para nasabah sangat ketakutan. Mereka mengambil semua uang yang ada lalu memerintahkan seorang pegawai agar membuka brankas. Si pegawai itu sangat ketakutan dan gak punya pilihan lain karena diancam akan ditembak. Dan inilah Fury in the Shadows. Di luar bank, detektif kepolisian bernama Kumar merasa ada yang gak beres karena temannya gak bisa dihubungi. Kumar melihat ada tetesan darah dan dia pun diam-diam mengecek mobil para perampok. Di waktu yang sama para perampok menemukan bahwa pegawai bank telah melapor polisi dan akhirnya dia pun dihabisi. Suara tembakan itu terdengar oleh Kumar dan dengan cepat dia pun mengecek ke dalam bank. Kini Kumar berhadapan langsung dengan para perampok dan bersiap untuk menembak. Tetapi kemudian para perampok itu terus menembaki Kumar, membuatnya sangat terpojok. Kemudian mereka memanfaatkan itu untuk melarikan diri. Tapi Kumar gak ingin menyerah gitu aja hingga dia nekat menabrak mereka. Situasi menjadi sangat menegangkan karena para perampok terus menembaki Kumar. Tapi Kumar balik menyerang dan melawan satu persatu para perampok itu. Seorang perampok bernama Zhang sampai membuka topeng karena Kumar bukan polisi yang mudah dikalahkan. Mereka pun kembali baku hantam, tapi Kumar bisa memberikan perlawanan. Saat Kumar akan menghabisinya, perampok lain datang menembaki Kumar dan menabraknya. Gak lama anak buah Kumar datang membuat para perampok segera mengambil uang yang berceceran dan buru-buru pergi. Mereka menghancurkan mobil polisi dan berhasil melarikan diri. Tapi lagi dan lagi Kumar gak ingin tinggal diam dan segera melakukan pengejaran. Di tengah pelarian, seorang perampok hilang kesadaran karena tubuhnya udah tertembak hingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Pimpinan perampok bernama Lee sangat gak terima karena harus kehilangan anggotanya. Atas hal itu, Lee diminta sebaiknya segera pergi sebelum para polisi datang. Gak lama Kumar dan anak buahnya melihat mobil perampok terparkir di pinggir jalan. Kumar segera mengecek, tapi ternyata perampok yang udah sekarat itu akan meledakkan bom dan tiba-tiba
Dari kejauhan Lee dan komplotannya melihat para polisi yang hampir tewas terkena ledakan bom, mereka kembali melarikan diri dengan menaiki bis dan aksi tersebut berhasil. Tapi belum jauh mereka pergi, Kumar yakin bahwa para perampok itu naik bis yang barusan lewat dan segera memerintahkan anak buah agar menghubungi sopir bis itu. Dalam bis seorang penumpang yang kita panggil Sude aja lah ya, requestan dari brad kita yang satu ini gak sengaja memegang toke. Aduh, hampir keceplosan. Itulah pokoknya mah, sensor penumpang lain karena mobil melewati sesuatu. Tentu Sude sangat malu dan yang jauh lebih memalukan, ternyata wanita itu seorang waria. Kemudian Sude memarahi penumpang lain karena penasaran dengan apa yang telah dia lakukan. Sude membentak para penumpang, tapi dia gak berani membentak para perampok yang ikut dalam bis. Di tengah-tengah itu, para perampok menyadari bahwa para polisi udah ada di belakang bis, lalu Zhang terpikir dengan sebuah rencana untuk mengelabui polisi. Gak lama bis berhenti dan dengan hati-hati Kumar dan anak buahnya bersiap untuk menyergap para perampok. Ternyata bis tersebut udah kosong dan ada seseorang yang memakai topeng para perampok. Saat dicek ternyata orang itu adalah Sude yang dijebak untuk mengelabui para polisi. Kumar mengecek ke dalam bis menemukan bom asap serta topeng para perampok. Kumar yakin mereka belum pergi jauh dan Kumar memerintahkan anak buahnya yang cantik, imut, mencenet, dan manis bagaikan gula kawung bernama Xiao segera menghubungi polisi lalu lintas agar memblokir semua jalan. Sementara itu para perampok kini udah berada di pool bis tapi mereka mendapat informasi bahwa semua jadwal keberangkatan telah ditunda. Mendengar hal itu, Lee berpikir bahwa ini semua adalah takdir agar mereka tetap tinggal dan harus menghadapi para polisi. Di lain sisi Kumar dan para anak buahnya mengecek pool bis tapi sayangnya para perampok udah gak ada. Kumar berpikir keras dan akan melakukan segala cara untuk mencegah mereka kabur. Kemudian Kumar dihubungi bahwa rekannya telah ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan. Dari sana Kumar mengecek mayat rekannya dan hanya bisa diam karena sangat gak menyangka. Kumar gak bisa berkata apa-apa tapi yang jelas akan membalaskan dendam. Pada malam hari, Kumar terus menatap cap milik temannya karena Kumar sangat merasa kehilangan. Tiba-tiba Kumar marah karena gak terima dengan semua ini. Kemudian Kumar memerintahkan anak buahnya agar segera bersiap mengumpulkan semua bukti dan mencegah orang yang dirasa mencurigakan agar gak melarikan diri dari dalam kota. Di tempat lain, Lee dan para konco memilih beristirahat sebentar dalam mobil sambil menunggu situasi aman. Lee mengingatkan pada anak buahnya bernama Liang agar membawa uang hasil perampokan untuk membayar pengobatan anaknya. Lee berkata jika uang tersebut masih kurang, mereka harus kembali beraksi karena merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung gak bisa keluar dari kota. Akhirnya mereka pergi ke sebuah bar untuk menemui teman lama. Ya kali aja bisa membantu mencarikan tempat tinggal sementara. Di sana Liga sengaja mendengar nama mantan kekasihnya bernama Huang yang ternyata menjadi wanita penghibur. Tentu Li merasa gak terima apalagi Huang harus menghibur laki-laki hidung belang. Sebenarnya Huang terpaksa melakukan ini semua karena gak ada pilihan lain agar bisa menghidupi keluarganya saat Huang mulai diraba oleh seorang mafia yang kita panggil aja dia Isak lah ya, requestan dari brad kita yang satu ini. Huang sontak marah dan langsung menyiram wajahnya. Tentu Isak menjadi sangat marah dan meminta Huang agar menurut karena Huang adalah wanita murahan. Kemudian Isak melempar uang tepat ke wajah Huang, tapi tiba-tiba anak buah Isak langsung siaga karena bosnya telah dihajar oleh Lee. Saat mereka akan baku hantam, tiba-tiba pemilik bar yang gak lain dan gak bukan adalah teman Lee datang melerai dan memberitahu Isak bahwa Lee adalah teman lamanya. Teman Lee sampai minta maaf atas perbuatan Lee, tapi Isak malah menodongkan senjata.
Akhirnya Lee berbesar hati minta maaf, tapi Ishak masih gak terima. Suasana pun menjadi sangat menegangkan, tapi akhirnya Ishak tertawa karena senjata yang dia bawa itu hanya mainan. Merasa kesal udah dipermainkan, Lee langsung mengambil senjata, tapi Ishak gak percaya dan meminta Lee agar menembaknya. Teman Lee kembali melerai karena bagaimanapun Ishak adalah pelanggannya, tapi Lee masih murka, tapi dia gak ingin menyusahkan teman. Setelah Ishak pergi, Lee ngobrol sebentar dengan Huang karena mereka udah lama gak ketemu. Lee diberitahu sebaiknya jangan berurusan dengan Ishak karena bisa membuat Lee sengsara. Lee hanya terdiam karena apa yang dia lakukan semata untuk melindungi Huang. Dari sana Huang pulang ke rumah meminta suaminya sementara tidur di tempat lain karena kekasih lamanya udah kembali. Lah, dikarenakan susis atau suami sieun istri, dia gak bisa berbuat apa-apa, ditambah merasa takut pada Lee. 队长， Pada keesokan hari, para polisi berhasil mengumpulkan ciri-ciri perampok dan membuat sketsa wajah mereka. Kumar meminta agar sketsa tersebut dikirim pada semua polisi agar memudahkan pencarian. Kumar akan melakukan berbagai cara karena para perampok itu harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu Zhang menemui Lee memberitahu bahwa Ishak merupakan mafia dan punya perusahaan properti. Agar mereka gak mendapat masalah di kemudian hari, Zhang menyarankan sebaiknya Ishak segera dihabisi. Di tengah-tengah itu mereka kedatangan ahli pengemudi yang akan membantu melarikan diri. Orang tersebut dikirim oleh teman Lee dan ternyata gak lain dan gak bukan yaitu Sude. Sontak Sude sangat terkejut karena dia pernah dijebak dan sekarang harus membantu mereka. Kemudian Sude diberikan uang imbalan karena akan membantu untuk menghabisi Ishak. Meskipun wajahnya gak meyakinkan, tapi Zhang tetap butuh Sude agar bisa terhindar dari polisi. Sude sempat merasa senang karena mendapatkan uang, tapi setelah tahu bahwa dia diminta agar membunuh Ishak, dia pun langsung menolak karena belum pernah melakukan itu. Dengan tenang Zhang mengingatkan jika Sude gak mau nurut, maka Sude akan dihabisi. Aduh, kasihan si Sude. Gak lama mereka masuk ke sebuah sauna karena dari informasi Ishak berada di sana. Sude sangat ketakutan dan dia mencoba memberanikan diri untuk menyerang, tapi sayangnya malah gak mengenai Ishak. Secara mengejutkan Zhang muncul lalu tanpa aba-aba langsung menikam Ishak. Bukannya membantu, Sude malah teriak minta tolong dan tentu membuat Zhang sangat marah. Kemudian Zhang kembali menghampiri Ishak dan dengan tanpa ampun Zhang menghabisinya. Zhang benar-benar seperti psikopat karena menghabisi orang sambil tersenyum dan gak lupa Zhang juga membersihkan noda darah pada pisau. Setelah itu Zhang membawa Sude yang dalam keadaan dibungkus karena bukannya membantu tapi malah jadi beban. Zhang sempat cekcok dengan Liang karena udah berlebihan hingga Li melerai dan meminta Sude segera diobati. Li mengingatkan agar Zhang jangan bertindak keterlaluan dan harus mendengarkan perintah. Beberapa saat kemudian Kumar dan anak buahnya mengecek ke sauna untuk melihat jasad Ishak. Kumar sangat yakin bahwa pembunuhnya adalah para perampok yang selama ini mereka kejar. Kumar gak akan tinggal diam dan pasti akan segera menangkap mereka. Dari sana Kumar kembali ke kantor lalu mengadakan briefing dengan anak buahnya. Kumar mendapat informasi jika para perampok, Sude, serta Ishak pernah terekam kamera pengawas berada di sebuah bar. Kumar pun akan datang melakukan penyidikan demi mendapat informasi di manakah para perampok saat ini. Setibanya di sana Kumar dihampiri oleh wanita penghibur dan seketika Kumar mulai menanyakan kapan terakhir Ishak ke bar. Kumar diberitahu bahwa beberapa hari lalu Ishak bertengkar dengan mantan kekasih Huang. Kumar pun mengajak Huang pergi makan sambil menanyakan siapa mantan kekasihnya yang berkelahi dengan Ishak. Kumar menunjukkan sketsa wajah para perampok tapi meskipun mengenal, Huang gak buka mulut dan gak memberitahu apapun.
Huang segera memberitahu Li agar segera kabur karena para polisi udah mengetahuinya. Dikarenakan udah kadung dan penuh dengan resiko, Li mengajak anak buahnya kembali melakukan perampokan sebelum pergi keluar kota. Di tengah-tengah itu mereka mendapat kabar tentang sebuah toko emas dan akhirnya Li berencana untuk merampoknya. Singkat cerita, mereka mulai mencari tahu bagaimana situasi di toko itu demi memudahkan rencana perampokan. Setelah informasi cukup, mereka menyamar sebagai satpam dan gak lupa menggunakan topeng hingga aksi perampokan itu pun akhirnya dimulai. Berbeda dengan perampokan sebelumnya, mereka justru meminta pegawai menghubungi polisi agar segera datang karena udah menyiapkan rencana untuk jebakan. Mereka buru-buru mengambil semua perhiasan yang ada dan buru-buru kabur sebelum para polisi datang. Gak lama para polisi datang dan dengan cepat mereka segera mencari petunjuk. Kumar kembali menemukan bom asap yang sebelumnya juga digunakan oleh para perampok. Kemudian Kumar diberitahu bahwa telah ditemukan beberapa senjata milik perampok. Melihat itu Kumar paham bahwa para perampok ingin mengalihkan perhatian agar para polisi berjaga di toko menunggu perampok datang mengambil kembali senjata. Kumar sangat yakin bahwa itu semua hanyalah jebakan. Sementara itu Li dan yang lain berkumpul menunggu seseorang untuk menukar emas dengan senjata. Mereka didatangi oleh Sude karena dapat kabar bahwa telah terjadi perampokan di sebuah toko emas. Dengan sangat lancang, Sude meminta beberapa perhiasan dan sontak membuat Zhang sangat marah. Zhang udah gak tahan ingin menghabisinya, tapi Li meminta agar melepaskan Sude. Tanpa disadari, Sude menguping semua pembicaraan mereka yang ternyata akan melakukan aksi perampokan lebih besar untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi keluar kota. 队长，安博有消息了，我们在一家麻将。 Beberapa saat kemudian, kecerobohan Sude membuatnya berhasil diketahui polisi karena terlihat main judi dengan emas hasil perampokan. Kumar sangat yakin bahwa Sude punya hubungan dengan para perampok. Kumar pun memerintahkan anak buahnya agar terus mengawasi Sude demi menemukan para perampok. 老严、黄素还有安波恩，尤其是安波恩。 Di lain sisi, Li menemui Huang untuk terakhir kali sebelum pergi keluar kota. Tapi Li hanya bisa melihat dari jendela karena gak ingin mengganggu Huang lagi menemani anaknya belajar. Sebelum ketahuan, Li buru-buru pergi dan meninggalkan emas hasil perampokan untuk kebutuhan hidup Huang serta anaknya. Dari sana Li mencari Sude karena udah tahu bahwa dia lagi diawasi polisi. Li akan menghabisi Sude karena gak ingin semua aksinya malah dibongkar. Tanpa disadari, Li berhasil mengelabui polisi dan terus mengejar Sude yang mencoba masuk ke tempat persembunyiannya. Sude segera mencari di mana emas hasil perampokan disimpan karena Sude ingin dapat bagian lebih. Wah, udah gila si Sude. Di tengah-tengah itu, secara mengejutkan, Sude dihampiri Kumar dan membuat Sude sangat ketakutan. Sude diminta agar memberikan nomor Li karena Kumar ingin menghubunginya. Kumar segera menghubungi nomor Li dan ternyata dari tadi Li udah bersembunyi di belakang. Setelah pencarian yang sangat lama, akhirnya Kumar berhasil menemukan Li. Tapi tanpa disadari, Li mengambil pisau tapi Kumar berhasil menahan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Kumar terus melawan dan berusaha memborgol Li. Li memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga Kumar sangat kewalahan. Kumar mencoba menembak tapi Li kembali menyerang dan hampir aja Kumar dikalahkan. Kumar semakin terdesak karena Li terus menyerang dan mencekik Kumar dengan sangat kuat. Tapi Kumar gak ingin menyerah, lalu dia mengambil beberapa paku dan menancapkannya pada wajah Li. Kesempatan tersebut Kumar manfaatkan dengan baik untuk menembak, tapi sayangnya Li berhasil menghindar dan kembali menyerang.
Kumar terus dihajar tanpa ampun oleh Lee, membuat Kumar hampir kehilangan kesadaran. Kumar mencoba melawan, mencoba membalikan keadaan, tapi Lee sangat kuat dan akhirnya Kumar dibuat gak sadarkan diri. Saat Lee akan menghabisi Kumar, tiba-tiba para polisi datang dan Lee segera kabur. 我什么都交代，我跟他们不是一伙的。 Para polisi mulai menginterogasi Sude agar memberitahukan apa hubungannya dengan para perampok. Mereka juga menginterogasi teman Lee agar memberitahu siapa aja komplotan para perampok itu. Teman Lee berkata bahwa Lee melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membuat Huang gak lagi menjadi wanita penghibur. Berdasarkan informasi, besok pagi Lee dan yang lain akan kembali beraksi sebelum melarikan diri. Di waktu yang sama Lee menemui Huang, memberitahu bahwa besok dia akan pergi keluar kota. Tapi Huang meminta agar dia dan sang anak diajak pergi karena Huang ingin hidup bersama Lee. Mendengar itu Lee memutuskan pergi dan gak bicara sepatah kata pun. Dari sana Lee menemui timnya, mengatakan jika mereka harus mempertaruhkan segalanya. Lee percaya bahwa semua udah ada yang mengatur dan jika mereka berhasil merampok untuk yang terakhir kali, maka itu adalah bagian dari takdir. Sementara itu Kumar menyusun rencana mensiagakan para polisi di semua bank yang ada. Berdasarkan pengamatan, Kumar sangat yakin bahwa para perampok akan beraksi di bank ibu kota karena bank itu merupakan bank yang terbesar. Pada keesokan hari, Kumar dan para polisi bersiap dari kejauhan menunggu para perampok beraksi. Mereka terus mengawasi karena mobil pengangkut uang baru aja pergi. Di waktu yang sama para perampok beraksi dan saat mobil tersebut lewat, mereka segera mengejar dan menebarkan paku agar mobilnya berhenti. Mereka langsung menembaki para petugas dan meledakkan pintu mobil itu. Tapi saat dibuka, ternyata itu adalah jebakan karena mobil membawa koper berisi kertas kosong. Gak lama para polisi datang dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Situasi menjadi sangat menegangkan. Lee bersembunyi di atas gedung menembaki para polisi yang datang. Beruntung Kumar menyadarinya dan tanpa pikir panjang segera mengejar Lee. Dengan sangat hati-hati Kumar terus mencari, tapi tanpa disadari Lee membuat jebakan dan kemudian Xiao mencoba mengejar Lee, tapi sangat disayangkan Xiao tewas dihabisi. Melihat hal itu, Kumar segera mencoba menyelamatkan Xiao. Dikarenakan udah sangat kritis, Kumar meminta agar tim bantuan segera datang. Sementara itu Zhang dan Liang udah dikepung oleh para polisi sampai mereka cekcok karena merasa menyesal. Zhang mencoba menyerang tapi karena jumlah polisi banyak akhirnya Zhang tertembak hingga tewas. Kemudian Liang berteriak histeris karena gak punya pilihan lain. Liang hanya bisa menatap foto sang anak dan memutuskan untuk bunuh diri. Aduh. Di sisi lain, Kumar berhasil menemukan Lee dan dengan cepat langsung menembaknya. Mereka kembali bertarung, tapi sayangnya Lee masih terlalu kuat untuk Kumar. Dengan sekuat tenaga Kumar terus menyerang sambil mencoba memborgoli. Tapi Kumar dibuat gak berdaya karena Lee berhasil mengkadek, punggungnya. Kumar tampak hampir sekarat, tapi dia berusaha mengambil senjata dan tiba-tiba Kumar segera memastikan apakah Lee udah tewas, tapi secara mengejutkan Lee kembali bangun dan balik menghajar Kumar. Dengan sisa tenaga yang ada, Kumar menahan Lee dan kembali menyerangnya. Mereka saling melepaskan pukulan, tapi Lee berhasil membalikan keadaan dengan terus menghajar Kumar. Seketika Lee berhenti karena mengira Kumar udah tewas, tapi ternyata Kumar justru malah berhasil memborgolnya. Dikarenakan gak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Lee memilih nyebat sambil menunggu polisi lain datang menangkapnya. Beberapa waktu kemudian Kumar mendatangi makam teman-temannya yang tewas saat bertugas. Meskipun sangat kehilangan, Kumar berhasil menyelesaikan tugas dengan menangkap para perampok itu. Dan
akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung, oke? Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.